Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Rasil dan TV Rasil di mana saja berada, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan ekosistem perlindungan anak di tingkat desa dan kelurahan. Ayahanda dan bunda, sebagaimana kita telah sampaikan pada beberapa minggu yang lalu bahwa perlindungan anak di tingkat desa itu menjadi penting untuk kita coba bahas bersama-sama, dan ini menjadi sangat penting juga bagi ayahanda dan bunda untuk lebih peduli lagi. Tapi yang menjadi penting itu kalau kita memperhatikan apa yang dimintakan oleh pasal 72 ayat 3 dari huruf A sampai huruf H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, banyak peran yang dapat diambil oleh setiap orang dewasa yang ada di desa atau yang ada di kelurahan terhadap anak-anak mereka yang ada di sekitar mereka. Tapi yang paling penting yang perlu kita dorong itu bagaimana memastikan setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Dan ini yang kemudian yang perlu kita bangun bersama-sama. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah sampai ke bagaimana memastikan pemenuhan hak anak dari aspek kesehatan. Pada pertemuan kali ini, kita coba menaruh perhatian terkait dengan pemenuhan hak anak dari aspek pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Dan kemudian nanti kita lanjutkan juga terkait dengan aspek perlindungan khusus. Ini aspek yang kedua dari yang pertama itu pemenuhan hak anak, yang kedua itu adalah perlindungan khusus. Nah, ini yang kemudian kita coba upayakan kalau bisa informasi ini kita coba tuntaskan pada pertemuan ketiga ini. Ayahanda dan bunda, apa saja yang perlu kita pastikan terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan? Di sini kita juga perlu menaruh hormat kepada program Presiden yang kemarin telah meluncurkan ada 100 sekolah rakyat yang dimana siswa-siswanya itu direkrut dari anak-anak yang orang tuanya dalam kategori miskin, sehingga apa yang diharapkan oleh negara melalui presiden berharap anak-anak dari orang tua yang miskin ini mereka terakses ke pendidikan. Pertanyaannya, siapa saja yang paling tahu terkait dengan anak-anak ini yang ada di sekitar kita? Tiada lain adalah ayahanda dan bunda yang ada di sekitar anak-anak kita. Untuk itu, apa nih yang perlu kita coba dorong? Untuk itu, Bapak Ibu yang ada di desa atau yang ada di kelurahan, dan itu sebetulnya di mana kita tinggal itu pasti ada anak-anak yang mengalami kesulitan dalam hal akses kepada pendidikan. Dan apa yang perlu kita upayakan ini? Salah satunya adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berwenang. Seperti saat ini negara bagaimana memastikan setiap anak itu terakses pendidikan, dan dengan adanya sekolah rakyat, kita sebagai orang dewasa yang di sekitar anak coba
menginformasikan informasi ini kepada mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Dengan memberikan informasi itu kita sudah ambil bagian. Untuk itu coba apa nih yang perlu kita ketahui terkait dengan program-program ini. Memang kita ketahui hari ini sekolah-sekolah rakyat yang didorong itu masih ada di ibu kota kabupaten atau di ibu kota provinsi. Belum sampai ke ibu kota kecamatan. Untuk itu kan perlu kita ketahui bersama-sama anak-anak yang ada di desa kita itu harusnya dia terakses kepada pendidikan. Pendidikan mana saja yang perlu kita pastikan. Pertama dari aspek pendidikan anak usia dini. Berdasarkan RPJNP, Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2025-2045, dan itu yang kemudian mulai dirintis pada RPJMN 2025-2029, itu wajib belajar dia langsung ke usia atau wajib belajar 13 tahun. Anak usia dini itu mulai masuk, terutama di akhir 1 tahun menjelang dia masuk ke SD, dia sudah masuk ke program wajib belajar ini. Untuk itu, apa yang perlu kita dorong? Berharap kalau kabupaten kota yang sudah mendapat kategori salah satu kategori dari kabupaten layak anak atau kota layak anak itu memastikan desa atau kelurahannya itu memiliki PAUD HI. Apa itu PAUD HI itu? Pengembangan anak usia dini holistik integrasi. Berharap ada satuan pendidikan anak usia dini baik dalam bentuk TK, kelompok belajar atau Raudatul Atfal, Bustanul Atfal, itu kalau boleh layanannya plus, kalau boleh terintegrasi dengan posyandu, sehingga anak-anak yang ada di TK kita atau yang ada di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini itu kita ketahui perkembangan, sehingga akhirnya sekolah kita atau PAUD kita itu mendapatkan status sebagai PAUD HI. Bagaimana nih kita memastikan ini sebetulnya menjadi peran dari Bunda PAUD yang ada di desa. Bunda PAUD di desa itu kan dia tidak sendiri saja berperan. Ini butuh dukungan dari siapa saja. Kalau di desa itu pasti ada kader posyandu, kader satuan tugas perlindungan perempuan dan anak, itu banyak tuh. Coba kita harus memastikan apakah anak, cucu, keponakan kita sudah terakses tidak ke PAUD HI. Kalau belum, ini yang perlu kita dorong bersama-sama. Atau mungkin di beberapa rumah ibadah seperti di masjid-masjid itu ada taman pengajian Al-Quran. Ini yang kemudian kalau boleh TPA-nya itu terintegrasi juga dengan posyandu, sehingga kita akan tahu bagaimana proses tumbuh kembang anak-anak yang ada di desa. Sehingga kalau ini segera terlaksana atau anak-anak kita itu terakses, orang dewasa, terutama kepala desa akan tahu bagaimana kondisi dari anak-anak yang ada di desanya, terutama dari aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Terutama ada 6 aspek perkembangan yang
tidak perlu kita bahas hari ini, tapi ini menjadi poin-poin penting supaya setiap anak-anak usia dini itu sejak dari awal terdeteksi apakah mereka itu benar-benar sudah terbaca bakat dan minatnya, lalu kemudian 6 aspek perkembangannya itu benar-benar berkembang, dan ini menjadi dasar kita untuk terus mendorong anak-anak yang ada di desa kita itu selalu terakses ke pendidikan. Bagaimana dengan anak-anak usia SD? Ini sekarang di Kementerian Pendidikan itu dulu mendorong adanya program transisi anak usia dini ke SD. Bagaimana? Apakah di desa-desa kita sudah punya nggak informasi terkait dengan ini? Atau program-program terkait dengan hal yang kita baru sebutkan tadi, transisi anak usia dini ke SD. Terutama anak-anak yang ada di range usia kelas 1 dan kelas 2 SD. Karena itu masih di bawah 8 tahun, dan kalau kita telah memastikan anak-anak yang dari PAUD lalu dia masuk ke SD atau ke sanawiyah kelas awal, dan itu mereka mampu bersosialisasi, itu yang kemudian menjadi hal dasar, dan itu yang kemudian memudahkan anak-anak kita menyesuaikan diri dengan sekolah-sekolah yang baru. Karena nanti mereka akan menetap di sana itu selama 6 tahun. Di mana nih mereka harus terpastikan. Apa nih peran kita sebagai orang dewasa yang ada di desa untuk menciptakan ekosistem perlindungan anak? Untuk memastikan salah satunya adalah memastikan setiap anak usia SD itu mereka terakses ke pendidikan. Bagaimana kalau di antara anak-anak itu ada yang tidak lagi terakses ke sekolah? Ini yang kemudian ada solusi-solusi yang perlu kita perkenalkan kepada orang tua atau kepada aparat desa, bahwa ada juga program untuk memastikan kalau ada anak-anak yang tidak mau lagi bersekolah ke sekolah formal, itu yang kemudian dia disalurkan ke sekolah-sekolah informal, atau kita mulai kenal dengan program homeschooling. Ini coba kita memastikan ini agar apa? Agar anak-anak kita itu semuanya terakses ke pendidikan, dan ini yang kemudian menjadi satu kekuatan bagi negara ini memiliki SDM yang memiliki pendidikan. Ini coba kita ambil bagian. Kalau tidak juga kita perlu mendorong sekolah-sekolah itu, masih banyak sekolah yang kolot. Artinya mereka memaksakan apa yang menjadi apa yang sudah diatur dari tingkat nasional, itu mereka tidak segera mengadaptasi. Karena di beberapa desa itu ada anak-anak selalu diminta perannya oleh orang tua, terutama pada saat musim-musim tertentu. Misalnya kalau anak-anak yang di daerah pantai atau nelayan, itu ada musim-musim panen ikan itu, yang kemudian ada beberapa anak terganggu sekolahnya dan akhirnya mereka tidak masuk sekolah karena diminta atau mengambil bagian agar mereka dapat membantu orang tua atau membantu tetangganya yang menjadi nelayan, dan akhirnya mereka tidak bersekolah. Dan karena mereka asik pada musim-musim itu, mereka mendapatkan
uang yang banyak dari hasil penjualan ikan, dan itu yang kemudian merubah pemikiran mereka. Buat apa sekolah? Sekolah kan mau cari uang. Sekarang mereka sudah dapat uang. Dan ini yang kemudian ada sekolah-sekolah yang masih ngotot bahwa anaknya itu harus hadir ke sekolah. Tapi coba mulai dipikirkan ke depan, ada program-program dari sekolah-sekolah yang ada di desa atau di kelurahan itu menyesuaikan diri dengan kondisi anak-anak. Dan itu tidak semua anak, hanya ada beberapa anak. Dan itu yang kemudian anak tersebut kita perlakukan secara khusus. Dan itu yang kemudian kita masuk ke kelompok pembahasan pendidikan khusus itu nanti Bunda. Tapi terkait dengan pendidikan, ada upaya-upaya atau inovasi-inovasi yang dapat dikembangkan oleh sekolah-sekolah yang ada di desa, itu mengirimkan gurunya atau memberikan satu keleluasaan kepada anak itu, dia tetap dapat membantu kedua orang tuanya, tapi dia tetap terakses ke pendidikan. Seperti yang kita alami waktu COVID, Bunda Nuning. Ayahanda dan Bunda pasti punya pengalaman kan, anak-anak tersebut dia belajar secara online. Dan ini dapat kita upayakan di beberapa kasus ya. Ada beberapa anak yang berprestasi, dia misalnya di aspek olahraga atau kesenian, karena dia harus concern kepada pelatihan supaya saat pertandingan dia dalam kondisi fit, lalu kemudian dia dapat memberikan hasil yang menyenangkan. Otomatis ada beberapa hal yang harus dia hindarkan atau yang harus dia tidak lakukan. Seperti anak-anak nelayan ini. Begitu juga dengan anak-anak petani atau anak-anak yang tinggal di perkebunan. Ini yang kemudian mereka itu di musim-musim menanam atau di musim-musim panen atau pada saat musim untuk mengolah tanah itu, mau tidak mau mereka ambil bagian untuk membantu orang tuanya. Sebetulnya orang tuanya tidak meminta anak tersebut, tetapi karena anak terus memaksa, akhirnya dia ikut. Akhirnya ada beberapa waktu anak tersebut tidak dapat mengikuti pendidikan. Dan ini yang sebetulnya kalau di desa itu orang-orang dewasa yang punya pemikiran yang progresif untuk kemudian meminta sekolah-sekolah yang masih kolot itu dapat menyesuaikan dengan kondisi anak, insya Allah tidak ada satupun anak di desa itu yang tertinggal atau tidak bersekolah. Tinggal bagaimana nih kita dari orang dewasa yang ada di desa untuk memastikan ini. Ini butuh dukungan, butuh perhatian, dan tidak kalah penting Bunda Nuning, itu butuh kerelawanan. Nah, ini sebetulnya di desa-desa kita itu banyak potensi-potensi yang ada, tetapi kadang-kadang belum muncul dalam kebiasaan kita itu memastikan bahwa setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Nah, nih, coba mulai kita pikirkan bersama-sama. Atau ada upaya lain lagi. Kita terus mendampingi anak-anak yang tidak bersekolah itu untuk terus dia disampaikan berbagai informasi yang kemudian menggugah diri dia bahwa bersekolah itu menjadi sangat penting. Karena banyak orang-orang yang merasa dia gagal di bidang pendidikan karena dulunya tidak ada orang yang terus-menerus memotivasi. Itu menjadi poin penting. Seperti kami dulu, kami itu pernah Bunda Nuning 2 tahun tidak ikut sekolah karena memang asik
Kami di daerah pantai asik nangkap ikan, jualan ikan. Tapi karena ada kebetulan kakak saya diangkat jadi guru SD dan itu di daerah jauh dari tempat kami, akhirnya saya diboyong ke tempat beliau mengajar dan alhamdulillah sampai akhir saya dapat gelar doktor. Coba bayangkan tuh peran dari satu individu yang mengajak kita, akhirnya kita sampai berpendidikan, mengakses pendidikan sampai ke Universitas Indonesia, lalu kemudian sampai bergelar doktor. Itu karena ada orang dewasa di sekitar kita yang mau ambil bagian. Coba setiap diri kita itu mau di mana saja kita temui anak-anak itu. Temui di musola, di masjid, di pantai, di pasar, lalu di mana saja. Yang kemudian kalau setiap orang dewasa di desa itu pembicaraannya bagaimana ya setiap anak-anak di desa kita ini bersekolah seperti anak kita. Ada juga orang, saya tidak mau anak-anak saya itu tidak bersekolah seperti saya tidak pernah bersekolah. Itu juga menjadi salah satu pendorong untuk memotivasi. Jadi ayo turun tangan, ambil bagian untuk kita harus memastikan, apalagi pada periode pemerintahan Prabowo ini ada potensi untuk itu. Dengan beliau membuka sekolah rakyat, itu otomatis memastikan setiap anak dari keluarga-keluarga, terutama orang tua yang sumber penghasilannya itu tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sehingga mereka memilih lebih baik memenuhi kebutuhan makan daripada harus bersekolah. Tapi hari ini anak-anak tersebut dari orang tua yang tidak berkecukupan itu akhirnya terakses ke pendidikan. Tetapi ada tantangannya tuh. Kita pernah dengar tuh ada anak-anak yang sudah diajak ke sekolah, ada juga yang kabur. Alasannya apa? Kangen sama orang tuanya. Kemarin juga kita bisa lihat pertemuan presiden dengan anak-anak di Margaguna itu. Pertanyaan presiden, bagaimana? Kangen gak dengan orang tua? Kangen. Tapi mereka sangat antusias. Seperti pada saat peluncuran itu, presiden mendengarkan cerita dari anak NTT, Bunda Nuning. Dia sangat senang walaupun dengan kangen yang tingkat tinggi. Tetapi ada di ujung suara anak itu, yaitu ada motivasi dari kedua orang tuanya yang ingin anaknya itu akan membebaskan dari keluarganya dari kemiskinan. Karena dia terakses ke pendidikan. Di sekitar kita itu banyak anak-anak seperti itu. Dia mau bersekolah tetapi tidak ada yang menggerakkannya atau yang memberikan informasi. Ini kalau boleh, ini coba setiap orang tua yang ada di sekitar anak-anak kita, kalau boleh cari informasi terkait dengan bagaimana anak-anak yang ada di sekitar kita itu terakses ke pendidikan. Menjadi penting. Kemudian yang kedua, ini desa atau kelurahan yang memiliki ekosistem perlindungan anak itu, salah satu tandanya itu anak-anaknya terakses ke tempat-tempat pengembangan diri dia. Pengembangan diri dia itu terutama keterampilan. Pasti ayahanda dan bunda berharap anak-anak kita itu dia tidak hanya mendapatkan pengetahuan yang banyak dari sekolah, tetapi perlu juga pengembangan keterampilan. Keterampilan ini menjadi modal, mau jadi modal pada saat dia nanti
dewasa atau pada saat dia diberi kepercayaan untuk menjadi pekerja, baik itu pekerja formal, informal, swasta maupun di sebagai aparatur sipil negara atau jadi TNI Polri, itu keterampilan menjadi sangat dibutuhkan. Untuk itu, coba keterampilan apa saja yang perlu kita beri akses kepada anak-anak kita, dan yang tidak kalah penting juga kalau boleh di desa-desa kita itu ada orang-orang. Benar Nuning, kita tidak pernah sadar tuh ada di desa kita ada orang yang memiliki public speaking yang mumpuni, dan dia sebagai rata-rata mereka itu jadi MC di desa tuh, acara kematian, acara kelahiran atau pesta perkawinan atau acara-acara di desa itu mereka selalu diminta untuk menjadi MC. Kebayang tuh, orang yang memiliki kemampuan tersebut lalu kemudian mengajak anak-anak yang ada di sekitarnya untuk berlatih bersama-sama agar ada penerus bagi diri dia kelak nanti, dan itu menjadi penting. Tapi yang tidak kalah penting itu adalah keterampilan memasak, Bunda Nuning. Coba, kok bisa ya orang Lamongan itu sampai ada di pegunungan Papua, sampai ada di Karimun, di Natuna juga saya ketemu tuh. Ini orang Lamongan. Apa nih kelebihan orang Lamongan? Ternyata dari taste, rasa. Dari Tegal, apa itu? Masakan Tegal itu semua. Tapi juga orang Padang. Tapi tidak kalah penting, saya sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk keliling ke berbagai daerah. Ternyata itu semua orang pasti makan, Bunda Nuning. Coba bayangkan kalau anak-anak di desa itu dilatih untuk mengenal berbagai jenis makanan, masakan. Itu yang kemudian kalau itu menjadi bagian dari dia, insya Allah dia mau di mana saja, dia tidak bakal itu kekurangan, dia tidak bakal kehilangan, atau dia tidak akan merasa hidupnya jadi beban orang lain. Karena dia punya kelebihan, mau apa saja dia bisa tuh. Satu keterampilan tuh. Lalu yang tidak kalah penting, Bunda Nuning, adalah ada di desa itu atau di kelurahan ada orang yang kalau di setiap pesta itu selalu diambil tenaganya untuk merias. Di setiap desa atau di setiap kabupaten kota itu pasti ada tradisi-tradisi untuk menghias panggung, menghias tempat-tempat perkawinan atau acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan. Seperti yang ada di Bali, Bunda Nuning, dari setiap bangun tidur lalu tidur lagi itu kan semua dengan kebudayaan. Itu kan ada hasil-hasil karya yang dihasilkan oleh mereka yang kemudian bisa diuangkan. Coba bayangkan kalau ada orang-orang dewasa yang ada di desa itu mengajak nih, ayo anak-anakku, penerus-penerusku, kan aku ini mungkin umurnya tidak lama lagi. Aku pingin berbagi nih keterampilan membuat merubah daun kelapa menjadi penghias, pelaminan, panggung-panggung, tenda-tenda perkawinan atau upacara-upacara. Kebayangkan Bunda Nuning? Janur jadi keren. Janur jadi keren. Dan itu yang kemudian itu, Bunda Nuning, kalau anak itu ke kota, lalu kemudian dia mungkin sudah tidak ada nih tempat atau orang yang dapat merekrut dia tuh. Tapi coba kalau dia perlihatkan dia memiliki kemampuan untuk menghias janur atau merubah daun kelapa menjadi sesuatu, atau merubah satu benda
yang tidak berbentuk menjadi menarik, itu semua orang-orang dari desa tuh. Iya. Bayang mereka itu nanti masuk ke kota, masuk ke di mana mereka akan. Tapi siapa nih yang akan memulai ini? Kalau bukan orang dewasa yang ada di sekitar desa dan yang kemudian menjadi amal jariah. Kalau itu menjadi sumber penghasilan dari anak tersebut pada saat dia dewasa, dan dia akan selalu mengingat orang-orang yang telah merubah diri dia sehingga yang tadinya tidak ada apa-apa menjadi apa-apa. Ayo coba bagaimana nih kita membangun ini semua. Insya Allah kalau kita sudah mulai turun, insya Allah bakal. Itu dari aspek yang kecil-kecil Bunda Nuning. Sekarang nih, Bunda Nuning pasti setiap orang dewasa yang ada di desa itu dilebihkan kemampuan bela diri. Oke. Silat, karate, atau gulat. Ya, ada beberapa daerah itu punya gulat. Ada. Coba kita himpun nih anak-anak yang ada di desa dengan fasilitas ala kadarnya. Dan ini kalau sebetulnya di dana desa itu Bunda Nuning sudah ada tuh mata anggaran untuk mendukung itu. Tetapi karena kepala-kepala desa jarang menginformasikan atau pada saat rapat musrembang desa mereka hanya lebih ke fokus ke infrastruktur tetapi tidak ke hal-hal yang kita bicarakan ini. Dan itu terabaikan. Dan coba pada saat musrembang desa itu atau musrembang kelurahan, masukkan nih ide-ide yang terkait bagaimana nih memastikan dari setiap dusun itu ada program-program untuk peningkatan kemampuan anak di bidang bela diri. Wah, coba. Apa nih keuntungannya Bunda Nuning kalau setiap anak itu diberi kemampuan bela diri? Insya Allah, kalau setiap anak dia dibekali dengan bela diri, itu akan memunculkan ketenangan yang lebih tinggi lagi. Akan memunculkan rasa percaya diri dia, tetapi yang tidak kalah penting adalah membangun rasa hormat diri dia kepada orang lain. Karena dia sudah memiliki empati, dia sudah dilatih untuk memproteksi diri, untuk menghindarkan dari hal-hal yang negatif ke arah-arah yang positif. Jangan katakan kalau anak-anak sudah terlatih bela diri nanti dia menjadi anak arogan. Di beberapa daerah itu masih ada seperti itu. Karena salah bimbingan, terutama dari pemilik-pemilik sanggar. Kita tidak perlu menutup mata di beberapa tempat yang ada daerah-daerah sanggar persilatan itu, atau mereka kalau pada saat upacara pengukuhan itu konvoi di jalan, dan itu yang kemudian membuat orang lain terganggu dan terjadinya tawuran. Itu ada. Sebetulnya itu menyalahi makna dari tujuan mereka dilatih untuk belajar silat atau taekwondo atau karateka atau tinju atau apa. Ini coba pasti di setiap desa itu ada tokoh-tokoh pemuda atau ada orang-orang tua dulu yang berprestasi yang membanggakan daerahnya. Kita agak sedikit iri dengan ada tokoh-tokoh olahragawan di Lampung yang setiap tahun atau setiap pekan olahraga baik di tingkat nasional
ASEAN, Asia dan Olimpiade itu mereka menyumbang medali dari fasilitas yang ala kadarnya, tapi kemudian sekarang mereka sudah mendapat perhatian, itu menjadi hal yang sangat positif. Tapi coba bayangkan kalau itu sudah mulai dikembangkan dari desa, dan setiap orang dewasa di desa itu nih perlu juga beri bekal kepada mereka nih. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Nah, coba. Negara itu sangat menaruh perhatian, menaruh respek kepada desa-desa yang melahirkan para olahragawan. Jadi penting. Tapi ini yang tidak kalah penting juga, ada satu undang-undang. Kalau boleh orang desa juga baca undang-undang ini ya, atau orang-orang dewasa di desa. Undang-Undang nomor 5 tahun 2009 tentang pemajuan kebudayaan. Kebayang undang-undang ini? Kalau setiap desa itu memajukan kebudayaannya, tadi dari makan, pakaian, seperti kita juga sangat iri dengan orang-orang di NTT. Setiap di sana kalau di NTT benar-benar setiap anak perempuan itu harus menghasilkan tenun. Dan itu yang kemudian nanti jadi bekal dia untuk mahar ya. Kebayang tuh kalau setiap anak-anak di desa kita itu dia tetap diperkenalkan dengan budaya, lalu kemudian olahraga, yang kemudian itu menjadi salah satu modal dia nanti saat dia tinggal di kota atau di mana saja dia akan berada. Bunda Nuning, kalau seseorang diketahui dia memiliki keterampilan bela diri, itu orang akan segan kepada diri dia. Dan otomatis dia juga akan segan kepada orang lain karena dia sudah memiliki kemampuan pengendalian diri. Mulai kapan ini Bunda Nuning kalau bukan dari anak-anak? Dan siapa yang dapat melakukan ini? Kalau bukan orang dewasa yang ada di desa atau di kelurahan. Kalau kita tunggu pemerintah, pemerintah itu akan lahir dari orang-orang peduli. Karena sejak dari di desa dan di kelurahan dia tidak pernah diajarkan atau diberi pengalaman untuk kepedulian, dia tidak bakal akan peduli. Ini menjadi penting juga. Ini juga perlu kita ketahui kenapa tuh kok olahraga berprestasi itu lahir dari orang-orang yang peduli, tidak lahir dari orang-orang yang ini menjadi penting. Kepedulian kita ini yang kemudian akan memberi berkah kepada orang lain. Ini dari aspek pendidikan, lalu kemudian aspek pengembangan diri anak yang akhirnya ini harus kita ambil bagian. Kalau kita berharap kepada orang tua dari anak-anak tersebut, mereka pingin anak-anak itu memiliki apa yang kita bicarakan. Tapi kepada siapa mereka mencari informasi, lalu mendapatkan dukungan. Kalau berharap dari kepala desa sibuk untuk mengelola anggarannya. Saking sibuk untuk mengurus anggarannya terkait dengan administrasi, harusnya ada program-program yang penting untuk dikembangkan, itu tidak jalan. Apalagi kalau ada sistem blocking dari kepala desa yang hari ini menjadi pasien dari jaksa. Kalau kita lihat dari media-media online, banyak itu kepala-kepala desa yang tidak amanah, yang kemudian dia menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan anggaran desa yang banyak. Apalagi ini, Bunda Nuning, di desa nanti ada koperasi merah putih, dan itu juga dominan dari kepala desa itu. Untuk itu, kalau boleh setiap warga di desa atau di kelurahan, ayo jangan biarkan orang-orang di pemerintah desa itu jalan sendiri
akhirnya mereka menyalahgunakan kewenangan. Kalau kita tidak dorong, kita tidak ambil bagian, terutama mengingatkan bahwa 30% penduduk dari sebuah desa itu adalah usia anak. Dan 30% ini Bunda Nuning 5-10 tahun akan jadi orang dewasa. Iya, pasti insya Allah. Coba bayangkan, 30% ini mereka sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan, terutama pendidikan dari PAUD, SD, lalu SMP, kemudian mereka tetap terakses ke SMA, SMK. Karena masih banyak desa atau kabupaten kota itu anak-anaknya putus sekolah, terutama di usia SMP dan SMA atau SMK. Ini kalau boleh ke depan Indonesia tidak ada lagi orang yang tidak putus sekolah. Semua bersekolah. Dan itu yang kemudian kalau kita telusuri di desa, akhirnya kita akan ketahui berapa persen penduduk yang ada di desa itu yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan. Lalu kita akan ketahui berapa persen nih warga desa itu yang memiliki keterampilan dan yang tidak memiliki keterampilan. Dan kita berharap ke depan tidak ada lagi orang-orang yang menjadi beban dari desa, karena mereka menjadi orang-orang yang produktif di bidangnya masing-masing. Dan itu yang semua bisa terwujud kalau setiap warga desa merasa bahwa anak yang ada di depan dia adalah anak dia sendiri. Ini dari aspek terakhir dari pemenuhan anak-anak. Lalu kemudian bagaimana dengan perlindungan khusus? Kemarin saya di kota Tangerang itu berjumpa dengan perwakilan dari 104 kelurahan dan 13 kecamatan untuk peningkatan kapasitas di bidang satuan tugas perlindungan perempuan dan anak. Tunggu. Membicarakan tentang apa? Mereka diberi peran sebagai individu yang ambil bagian. Kalau boleh, 99% peran mereka itu adalah mensosialisasikan berbagai peraturan perundangan ke warga desa. Kalau boleh, ayahanda dan bunda untuk mencatatnya peraturan-peraturan apa saja yang menjadi penting untuk diketahui oleh setiap orang di desa, yang kemudian itu disosialisasikan oleh orang-orang dewasa di sekitar anak-anak. Pertama, mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bahannya dari mana? Ketik aja di Google, itu pasti dapat PDF. PDF-nya itu kita simpan di handphone kita, lalu kemudian kita share ke setiap anggota di WA kita. Kita kirim. Lalu kalau ada orang dewasa yang bertanya, tumben hari ini kok kirim undang-undang? Ada apa nih? Wah, pasti ini orang yang sudah mau bertanya. Kalau mau bertanya itu berarti dia ingin tahu lebih dalam lagi. Disitulah peran kita untuk menjelaskan. Berarti para pendengar Radio Rasil ini coba ambil bagian untuk ambil aja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Ambil. Kita sosialisasi itu. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Itu kita sosialisasi itu. Kirim. Kalau boleh setiap hari satu pasal gitu. Ada orang tanya, kok jadi ahli hukum sekarang? Itu menjadi amal ibadah kita, karena kita memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Itu berarti kita sebagai guru ya, sebagai penerang di kegelapan. Kita ambil bagian. Lalu yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12
tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kita kirim tuh, tanya, wih, ternyata nih nggak boleh ya goda anak gadis lewat di itu. Itu berarti orang di desa sudah mulai baca itu undang-undang tuh. Penting nih. Tapi yang tidak kalah penting, saya kaget kemarin Bu Nuning, kenapa saya tidak siaran 2 minggu yang lalu itu. Saya ke Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Di sana, di setiap desa dari 156 desa, seluruhnya sudah punya peraturan desa tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi materi yang kita bahas beberapa minggu lalu, kaget saya. Wah, udah dibahas. Di sana sudah ada perdes. Dan masih dalam proses. Karena saya diminta oleh satu NGO untuk buat profil Kabupaten Landak Layak Anak. Itu saya dapat informasi. Hebat juga nih. Bagaimana dengan desa-desa ibu bapak? Udah punya perdes penyelenggaraan perlindungan anak belum? Kalau belum ada, itu kita sebagai warga negara memintakan. Kalau ada tanya tuh, apa dasar perdes itu? Ini tunjukkan tuh. Yang 3 undang-undang yang kita sebut tadi itu, itu kita sebutkan, kalau ini menjadi bagian penting. Kalau itu kita lakukan, itu laksana kita akan mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Lalu kemudian kita otomatis akan mengimplementasikan apa yang menjadi kesepakatan internasional melalui deklarasi hak asasi manusia, lalu kemudian konvensi hak anak. Lalu yang ketiga, ini otomatis mengimplementasikan kesepakatan Presiden dan DPR dalam bentuk undang-undang. Kita sudah ambil bagian. Kalau kita sudah memastikan di setiap desa kita sudah punya perdes penyelenggaraan perlindungan anak, materi yang kita bahas 3 kali pertemuan ini, insya Allah jalan tuh. Tapi siapa yang bisa menggerakkan ini? Kalau kita berharap kepala desa sibuk, kiamat dulu baru ada itu perdesnya tuh. Siapa? Setiap orang yang merasa pernah memilih kepala desa itu atau tidak merasa memilih kepala desa tersebut. Kita dorong. Bagaimana nih Pak Kades? Desa kita ini tidak punya perdes penyelenggaraan perlindungan anak. Bagaimana undang-undang perlindungan anak bisa jalan? Bagaimana konvensi anak bisa terimplementasi? Bagaimana itu? Ada di salah satu ayat di Quran ya, jangan kau meninggalkan keluargamu dalam keadaan lemah. Itu banyak tuh. Atau kita mau mengimplementasikan apa yang diisyaratkan oleh Allah melalui Rasulullah melalui surat Al-Balad tentang kota. Itu desa kita akan jadi kota itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di desa. Ini jadi penting. Di 104 orang dan 13 dari perwakilan kecamatan itu, saya minta mereka 99% itu pencegahan, sosialisasi. Tapi peran yang kedua ini Bu Nuning adalah sebagai pelapor. Untuk itu di pertemuan kali ini saya ingin mengingatkan kembali ibu bapak yang punya handphone, kalau boleh nih, catat nomor WhatsApp-nya atau nomor telepon yang dapat kita gunakan untuk melaporkan individu-individu yang kita curigai. Pertama, nomor teleponnya 129. Kalau luar daerah berarti tambahkan 021 129. Telepon itu. Atau WhatsApp ke 08111129 129. Itu
kemarin Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan sudah meluncing pada tanggal 8 Agustus Bunda Nuning. Dia launching udah lengkap dengan website. Nah, kalau boleh cari tuh websitenya Kemen PPA. Di sana nanti setiap yang melapor akan dapat tiket. Dapat tiket untuk memudahkan dia melapor. Oh, ada itunya kemudahannya. Kalau boleh, setiap orang yang ada di desa atau di kelurahan memiliki nomor ini. WA berapa tuh? WA-nya tadi 08 111129 129. Satunya yang di depan 4 kali, oke. Iya. Kalau boleh, kenapa Bunda Nuning? Apa nih keuntungan kalau kita punya nomor telepon ini dan kalau setiap orang di desa sudah punya nomor ini? Nomor ini adalah melaporkan individu-individu yang kasar atau yang punya niat melakukan kekerasan kepada siapapun, terutama perempuan dan anak. Ayahanda dan Bunda, coba nomor ini kalau boleh diberi PIN ya, diberi PIN supaya pada suatu waktu kita melihat nih ada anak dimarah-marahi oleh orang tua, lapor. Jangan dibiarkan tuh. Karena itu potensi anak-anak itu menjadi korban atau kemungkinan kalau dia tidak teratasi. Nih hari besok lagi saya akan berjumpa dengan pekerja sosial sekota Tangerang Bunda Nuning untuk ditingkatkan pengetahuannya. Ini kalau boleh, kalau kita sudah punya nomor-nomor ini, ada rasa takut orang-orang yang ada di sekitar anak itu atau di sekitar perempuan melakukan hal-hal yang terkait dengan kekerasan. Apa itu kekerasannya itu? Ada 4 bentuk kekerasan yang boleh kita lapor. Pertama, kekerasan fisik. Bentuk fisik itu apa saja? Dicubit, ditempeleng, ditendang, dijambak, itu kekerasan fisik. Lapor. Kedua, kekerasan psikis, berkata kepada anak, boleh dilapor itu, karena itu adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan kalau boleh itu. Tapi kalau pelaku ini kita biarkan, dia akan menimbulkan korban-korban yang kemudian kalau korban ini dia tidak terrehabilitasi, dia akan menjadi pelaku lagi Bunda Nuning. Itu 2. Psikis. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, itu sudah ada undang-undangnya tuh. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Memaksa anak untuk menikah di usia anak juga itu salah satunya tuh. Bisa tuh. Lapor nih. Jadi jangan biarkan tuh dapat undangan terus kok dia kayaknya masih SMP kok sudah menikah. Lapor tuh. Kalau kita biarkan ini membiarkan siklus kekerasan dan membiarkan kemiskinan terus berlanjut di desa itu. Kita bisa lapor tuh. Lalu kemudian yang keempat adalah bentuk kekerasan pengabaian. Melakukan pengabaian. Ada anak nih harusnya dapat air susu ibu tapi tidak dapat, kasih air susu sapi ya. Pengabaian itu termasuk tuh. Kita bisa lapor tuh. Supaya apa? Ada kesadaran di setiap orang dewasa itu. Coba Bunda Nuning kalau kita mengikuti sejarah Rasulullah, beliau saat nya tidak dapat memberi akses ASI yang diharapkan, yang banyak harusnya, Bunda dan keluarganya mencari tuh perempuan-perempuan yang bisa menyusui. Dan itu biasanya ada di desa tuh. Masya Allah. Itu waktu zaman Rasulullah sudah ada konsep itu. Sekarang lari ke supermarket beli kotak-kotak yang kemudian
menjadikan anak-anak kita tidak memiliki adab, tidak memiliki menghargai orang dewasa karena awalnya dia sudah minum susu sapi. Itu penting tuh. Ini kita lapor tuh, melakukan pengabaian tuh. Membiarkan anak tidak bersekolah, membiarkan anak itu tidak mengembangkan diri, itu termasuk pengabaian tuh, termasuk kekerasan. Lapor supaya apa? Supaya orang di desa itu mulai peduli, mulai care, berniat saja untuk memukul, takut dia dilaporkan. Jangan sampai kejadian nih, Bunda Nuning, ada nih pelaku mutilasi sampai berapa potong itu perempuan belum menikah, Bunda Nuning, belum diikat oleh lembaga perkawinan, tapi ini pacarnya berani. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini, atau ada di kasus ibunya bunuh diri, tapi sebelumnya mengakhiri 2 anaknya itu meninggal. Coba bayangkan kalau setiap tetangga, setiap warga, setiap orang dewasa memiliki nomor telepon ini dan kemudian itu segera terlaporkan dan terrekod, lalu kemudian itu, ini laporannya, mekanisme itu benar ini ya. Dari warga melaporkan itu semua informasi masuk ke Jakarta, dari Jakarta itu dikirim ke provinsi, provinsi langsung ke kabupaten pada waktu yang sama. Kebayang dulu nih. Nanti dari kabupaten, di kabupaten itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah menyediakan mobil perlindungan perempuan dan anak. Itu warnanya warna putih, lalu ada biru, lalu ada logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kalau sudah datang itu berarti dia mau menyelamatkan si korban dari keganasan orang-orang yang dulunya adalah korban kekerasan juga, Bunda Nuni. Ini penting sekali. Coba bayangkan kalau desa kita itu sudah tidak ada lagi orang-orang yang bengis, yang isinya adalah orang-orang yang penuh kesadaran tinggi untuk melindungi perempuan dan anak. Insya Allah desa itu akan mendapatkan berkah dari Allah. Ini penting. Lalu ini yang juga menjadi penting juga di desa kita, kalau kan setelah korban itu direhabilitasi, benar ini kan dia akan kembali. Begitu juga pelaku juga telah mengalami proses penahanan, lalu proses pemidanaan, itu kan dia harus kembali ke desa. Yang belum ada di desa itu secara sungguh-sungguh menerima kehadiran korban dan pelaku. Untuk itu Bapak Ibu, kalau boleh nih di desa kita, kalau sudah ada orang yang jadi korban atau yang jadi pelaku, penerimaan kita itu harus adil. Agar apa? Agar ini terutama untuk korban. Bunda Nuning, memang pelakunya sudah dipidana. Pertanyaannya, sudah adakah rasa keadilan yang didapat oleh korban? Belum secara utuh. Karena pada saat dia di desa, saat dia ke sekolah, dia masih dibully. Itu berarti dia belum mendapatkan rasa keadilan. Untuk itu dia harus dibantu. Lalu yang tidak kalah penting, bagaimana nih pelaku dan korban dapat menyatu kembali dengan keluarga, dan akhirnya desa kita benar-benar desa yang memiliki ekosistem atau sistem perlindungan anak. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini mendapatkan berkah dari Allah, dan kita berharap setiap orang tua yang ada di desa memiliki gerakan untuk melindungi anak-anak yang ada di sekitar mereka. Setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sekali Dr. Hamid, dan ada satu pertanyaan yang mungkin juga dibutuhkan jawabannya meskipun hanya satu saja karena waktu kita terbatas. Baik. Terkait dengan pelapor, amankah kita kalau kita melakukan hal tersebut? Insya Allah kesediaan Bapak Ibu melaporkan itu akan dilindungi oleh negara, terutama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang telah menghimpun data itu. Dan ayahanda dan bunda, kita sebagai pelapor itu juga sudah diamanahi dalam undang-undang, terutama di pasal 72 ayat 3 huruf C. Nah, di sana kita diminta untuk melaporkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2014. Dengan ada dasar itu semakin meyakinkan kita sebagai orang melapor. Kalau di kejahatan korupsi, yang melapor itu malah diberi penghasilan. 10% dari yang dia laporkan itu dikasih sama dia. Ada peraturan presidennya. Jadi jangan khawatir, negara akan menjaga itu. Kalau ada yang oknum-oknum, itu semoga kita hindarkan atau kita bermohon juga kepada Allah untuk tidak menemui orang-orang yang punya niat jahat. Amin. Kita sudah ambil bagian untuk menyelamatkan anak-anak negeri, tapi kita malah dituduh. Nah, ini penting juga untuk kita ketahui. Tapi jangan disebarkan melalui media sosial. Nah, di situ Bapak akhirnya nanti akan kena undang-undang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ITE. Tapi juga kalau terkait dengan pelaku anak, korban anak, saksi anak, kalau informasinya bocor ke media, kita bisa dihukum 5 tahun, denda 500 juta. Jadi itu betapa pentingnya menjaga marwah aib dari anak-anak kita. Dan bagi mereka yang telah menjaga, insya Allah akan dihargai oleh negara sebagai pelapor, dan dia harusnya dapat penghargaan. Tapi kan kita identitasnya tidak boleh bocor. Jadi penghargaannya itu dalam bentuk apa yang sudah Bapak Ibu laporkan, itu akhirnya ditindaklanjuti. Dan hari ini para birokrat ASN yang ada di bidang itu dapat melakukan tindakan itu selalu ada dasar. Nah, dasarnya apa? Dasar laporan dari ibu bapak. Dan biasanya laporan dari ibu bapak tidak akan disebut namanya. Aman lah pokoknya ya. Aman. Dan penghargaannya negara akan memberikan, tapi negara juga mikir, kalau saya kasih ini bocor ya. Kita berharap hanya Allah lah yang memberikan penghargaan, dan dicatat oleh malaikat yang mencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan atau kiri ya. Nah, di sebelah kanan kita, dan itu akan didokumentasikan dalam buku Si Ijin, buku Iliyin. Nah, kalau Si Ijin itu catatan buruk, tapi yang baik-baik Iliyin di Al-Muntafifin.